Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya Alfa Torres. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal itu disebabkan karena semakin banyak diadakan perjanjian. Perjanjian internasional yang bersifat multilateral di samping yang bersifat bilateral yang mengikat negara-negara yang mengadakannya. Demikian pula, semakin banyak hukum kebiasaan internasional yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Nah, hukum internasional tidak memiliki aturan tertentu yang mengatur bentuk suatu perjanjian internasional. Namun, terdapat banyak persamaan antara perjanjian internasional di dalam hukum internasional dengan kontrak atau perjanjian antara individu dan badan hukum yang di dalam hukum nasional ini, termasuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional, dan yang kedua, apa macam-macam perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Secara umum, perjanjian internasional sendiri adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian bilateral dibuat antara dua negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Untuk syarat-syarat membuat perjanjian internasional, yang pertama, negara-negara yang tergabung dalam organisasi, yang kedua, bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu, dan yang ketiga, kata sepakat untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir, bersedia mengganggu akibat hukum yang terjadi. Termasuk dalam macam-macam perjanjian internasional. Nah, macam-macam perjanjian internasional ini, yang pertama, berdasarkan jumlah peserta. Perjanjian bilateral. Pengertian perjanjian bilateral adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, subjek hukum internasional atau negara, bahkan kasta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional. Untuk contohnya sendiri ada dalam slide saat ini, yaitu ekonomi. Perjanjian bilateral adalah perjanjian di Indonesia dan India yang di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011. Nah, perjanjian bilateral Indonesia dan Vietnam di bidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011. Dan untuk perjanjian multilateral, pengertian perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Contoh, perjanjian multilateral Konvensi Wina 1969 yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat tertentu. Kita masuk dalam macam-macam perjanjian internasional berdasarkan sifat dan fungsinya, yaitu tentang treaty contract dan lawmaking treaty. Pengertian treaty contract adalah perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian, dan untuk lawmaking treaty, pengertian ini adalah perjanjian yang akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Nah, kita masuk dalam macam-macam perjanjian internasional berdasarkan isinya, yaitu yang pertama berdasarkan politik, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Nah, kita masuk dalam macam-macam perjanjian internasional berdasarkan posisi tahapan pembentukannya, yaitu yang pertama perjanjian bersifat penting, dan yang kedua perjanjian bersifat sederhana. Dan kita masuk dalam macam-macam perjanjian internasional berdasarkan subjeknya, yaitu perjanjian antara banyak negara yang merupakan sumber subjek hukum internasional, perjanjian antara negara dan subjek hukum lainnya. Untuk contoh, organisasi internasional kasta suci atau di Vatikan dengan organisasi MEE, perjanjian antara sesama subjek hukum internasional selain dari negara, yaitu perjanjian yang dilakukan antar organisasi internasional lainnya, contohnya ASEAN dan MEE. Untuk kesimpulan dari makalah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional yang ditinjau dari berbagai segi,
perjanjian internasional yang dapat digolongkan ke dalam 5 segi, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yang kedua berdasarkan sifat dan fungsinya, yang ketiga berdasarkan isinya, yang keempat berdasarkan prosesi tahapan pembentukannya, dan yang kelima berdasarkan subjeknya. Demikian presentasi saya saat ini, dan saya mau mengajak teman-teman sekalian yang mungkin belum mendapatkan tempat perkuliahan yang tepat di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, saat ini menerima mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan, dan marilah kita menuntut ilmu bersama-sama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.